Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers buat nginep virtual di salah satu hotel yang unik banget. Bangunannya unik, konsepnya unik, dan ini lokasinya ada di Jalan Sersan Bajuri. Jalannya Sersan Bajuri itu nggak terlalu luas ya Bobers, tapi masih oke buat 2 mobil. Dan mungkin PR-nya sih kalau pas weekend aja, karena biasanya macet. Tapi Bocan kemarin tuh pas weekday, jadi jalannya lancar jaya. Nah ini hotelnya sih nggak terlalu jauh dari Bandung kota ya, tapi yang jadi masalah cuma kalau macet aja nih. Dan kita sempat lewatin toko-toko tanaman hias. Gak jauh dari sana, akhirnya kita sampai di tempat yang namanya Blackbird Hotel. Nah, di sini nih lokasinya. Tuh, akses masuknya gampang ya, luas. Terus juga kelihatan, gak terlalu susah nyarinya. Lokasinya tuh di pinggir jalan, jadi kita gak perlu pusing-pusing lewat jalan sempit, tinggal belok udah sampai. Nah ini parkirannya cukup luas ya Bobers. Terus di sini udah ada staff yang berjaga. Ini security, tapi dia merangkap buat bantu bawa-bawa barang juga. Jadi walaupun ini bukan hotel bintang 5, tapi untuk pelayanannya Bocan sih suka karena dia sigap. Nah ini sebelum masuk kita cek suhu tubuh, scan barcode Peduli Lindungi. Nggak ada yang ngarahin sih, cuma Bocan inisiatif sendiri aja. Nah ini dia resepsionisnya tuh lobbynya, maksudnya lobbynya nggak terlalu luas, ini cuma satu ruangan panjang dan ada beberapa kursi. Dan untuk proses check-innya sih cukup smooth dan enak banget. Di samping lobby itu ada tempat mainan anak, jadi anak Bocan yang biasanya kalau pas Bocan check-in tuh ribet gitu, ngerintilin ya di belakang Bocan. Nah kali ini dia bisa nunggu sambil main-main, walaupun check-innya bisa dibilang cepet juga ya. Nah ini kita udah dibantu untuk mindahin barang. Sekarang kita mau langsung menuju ke kamarnya. Tadi udah selesai check-innya, udah dapat kunci kamar. Untuk aksesnya bisa dibilang ramah difabel ya Bobers. Jadi tergantung Bobers pilih kamar apa nih. Kalau untuk kamar yang standar aksesnya itu landai kalau kamar yang standarnya, tapi karena Bocan tuh pesen kamar yang tipe drum, jadi dia agak sulit aksesnya, nggak ramah kursi roda. Nah ini kita lewatin area restonya. Besok kita sarapan di sini nih. Tuh kan, kalau troli koper udah aman, berarti kursi roda dan stroller aman juga ya bun. Dan kalau Bobers pilih kamar yang samping situ kan nggak perlu naik tangga lagi ya, jadi bisa langsung tuh dorong troli atau strollernya atau kursi rodanya. Nah karena Bocan tuh yang tipe drum ini nih, yang bulat-bulat, kita perlu belok sedikit dan ada satu tangga yang lumayan panjang. Ini nggak ada jalan lain, nggak ada lift, nggak ada akses lain, jadi bener-bener harus lewat tangga. Nah di sini nih kekuatan security-nya dicek, diuji maksudnya, karena dia harus bawa bukan koper sih, tas laptop. Tapi tuh tas laptop suami Bocan tuh berat banget. Bawa laptop, bawa barang, nurunin tangga buat nganter ke kamarnya. Dan ini dia tipe kamar drum, harganya 1,7 juta. Ini tuh karena bentuknya drum gitu kan ya, jadi bulat gitu Bobers, lingkaran sempurna. Nah di belakang ranjang itu ada tangga, akses untuk ke kamar mandi. Jadi untuk di lantai bawah ini isinya adalah kamar tidur, terus di depannya ada TV, terus di sampingnya ini ada lemari, ini di samping ranjang. Tuh, kalau untuk yang honeymoon sih mungkin seru ya, apalagi ini unik gitu kan bangunannya, jadi bisa ngerasain sensasi staycation yang berbeda. Terus juga kamarnya nyaman karena dilengkapin sama smart TV. Ini TV-nya sekitar 42 inch, udah bisa YouTube sama Netflix juga. Dan di sini ada fasilitas telepon, jadi kalau misalnya mau pesen makan atau mau minta tolong sesuatu sama resepsionisnya nggak perlu bolak-balik ke depan. Sekarang kita lihat area atasnya. Ini kamar mandi Bobors, jadi di atas itu full semuanya kamar mandi, nggak ada apa-apa lagi. Kamar mandinya luas banget, ada bathtub, terus di sampingnya ada toilet, dan di sampingnya lagi tuh ada kaca yang untuk shower.
Nah ini kamar mandinya sih estetik banget tuh. Kalau pas siang sih bagus karena bisa lihat pemandangan, apalagi kalau pas hujan gitu kan, itu kayak nuansa yang syahdu-syahdu gitu. Terus ini di dalam showernya untuk mandi tuh udah ada water heater, disediain anduk juga, sama ada amenities nih. Tuh amenitiesnya diplastikin jadi aman. Sekarang kita mau makan siang dulu. Kita mau cobain menu makanan yang ada di kafenya nih. Nah ini kafenya juga lucu ya Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors nggak nginep gitu, mau cari tempat makan yang unik, boleh coba datang ke restonya juga. Dan untuk menu makanannya itu harganya ya lumayan sih tapi at least kopi masih 30 ribuan, masih yang bisa kalau buat bocan ya. Kalau buat bocan tuh masih ramah kantung. Tuh harga makanannya untuk nasi goreng segala macam tuh masih 60 ribu. Dan kalau buntut ya wajar ya buntut 90 karena kan daging. Nah ini sticknya tuh 100 ribuan Bobors, tapi enak banget. Terus ini nasi apa ya bocan lupa, dan ini juga enak banget. Pokoknya kalau untuk makanannya bocan suka, ini restorannya recommended. Bobors harus coba stick sama yang ini nih bocan lupa nasi apa. Nih kematangan yang bocan maksud nih kayak gini nih, jadi walaupun masih ada merah-merahnya tapi dia tuh nggak amis. Dan ini nasi, terus ada dagingnya juga, itu dagingnya enak banget. Dan udah kenyang, sekarang waktunya mandi. Karena ini kamar mandinya tuh estetik banget kan ya, jadi bocan bawa perlengkapan mandi sendiri biar makin spesial ritual mandinya. Apalagi kalau untuk perawatan rambut sama perawatan wajah kan nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa ganti hotel kita ganti sampo sama ganti sabun. Kalau sabun badan sih nggak masalah ganti tiap hari, tapi kalau untuk rambut sama muka itu harus spesial. Nah ini bocan bawa Jordanian Sea Salt Shampoo dari Scarlett dan juga Jordanian Sea Salt Conditioner. Ini tuh kandungan shampoo-nya, kandungan utamanya adalah sea salt, berguna banget untuk menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, terus juga membantu mengurangi penumpukan kotoran nih yang melekat di kulit kepala, sampai membantu membuka kutikel rambut biar perawatan selanjutnya tuh menyerap dengan maksimal. Selain itu, cara pakai shampoo-nya juga nih gampang banget. Bobors tinggal tuangin Jordanian Sea Salt Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut, terus tinggal dipijet-pijet deh kulit kepalanya secara lembut. Kalau mau pijetnya maksimal, dateng ya ke salon, bawa sampo sendiri. Udah bersih, bilas aja pakai air. Dan selanjutnya kita pakai Jordanian Sea Salt Conditioner. Ini berguna banget biar rambut tuh lebih gampang diatur, terus anti kusut, dan yang pastinya wangi. Bocan suka banget sama wanginya. Nah cara pakainya juga gampang nih Bobors, tinggal dituangin secukupnya ke batang rambut, terus diratain tuh sampai ke ujungnya. Tapi yang jadi pentingnya adalah hindari pemakaian di akar rambut dan kulit kepala. Nanti tinggal diemin semua, kalau udah rata tunggu beberapa menit baru dibilas, dan hasilnya rambut jadi lebih wangi, lebih halus, dan lebih gampang diatur, terus juga lebih bervolume dan anti lepek. Dan ini dia suasana malam harinya. Yang perlu dibenahin sih menurut bocan adalah kamar mandinya ini kurang terang, redup banget. Apalagi kalau pas malam harus naik sendirian gitu ke atas, gelap, dan itu kan atasnya kaca-kaca ya. Bocan boleh pinjem istilah sudut bangkai kokah karena jadi serem banget kalau pas gelap gitu. Tapi kalau untuk kamar ya cukup nyaman lah. Dan bocan jalan-jalan keluar, ini bagus banget lampunya dinyalain. Ini habis hujan nih Bobors. Untuk makan ya bocan pesen dari McD. McD nggak di endorse padahal. Udah makan, udah kenyang. Sekarang kita mau Netflix-an aja nih. Tuh santai-santai. Ya bocan, ini akun dari hotelnya. Jadi nggak, kalau Bobors yang belum punya akun Netflix, tenang, udah dibayarin sama hotelnya. Dan selamat pagi, kita udah siap mau sarapan nih. Nah ini buat ke restorannya kita sempat lewatin pool nih Bobors. Poolnya nggak terlalu luas, tapi ini kedalamannya 1,5 meter kalau untuk yang dewasa. Bener nih 1,5, kok kelihatannya cetek ya. Aduh bocan kurang paham deh, tapi ya tulisannya sih 1,5 meter Bobors. Kemarin tuh gak sempet berenang. Terus di sebelah pool yang dalam itu ada pool buat anak juga. Nah ini kita mau langsung sarapan. Area restonya gak terlalu luas, tapi ditata dengan sangat cantik ya. Nah sarapannya ini buffet.
Terus untuk sarapan kita ambil sendiri, tapi disediain sarung tangan dan hand sanitizer. Jadi jangan lupa dipakai ya, sama jangan pakai masker. Maksudnya jangan lupa pakai masker juga, karena ya biar tamu-tamu lainnya nyaman juga kan. Kalau misalnya kita ambil makanan, bayang gak sih kita ngambil makanan nggak pakai masker di zaman pandemi gini? Aduh, jangan harus pakai masker. Walaupun Bobors harus ngambil tuh pas yang kedua atau ketiga, tapi tetap maskernya dipakai. Nah, menu sarapannya ini ya lumayan ya Bobors, walaupun ini bukan hotel yang gimana, maksudnya yang bintang 5 gitu, tapi untuk sarapannya cukup variatif lah. Ada nasi goreng, terus juga disediain waffle, ada sereal juga, ada bubur juga. Jadi dia nggak cuma sediain satu main course. Terus juga untuk minumannya ada kopi, teh, susu, sama jus. Walaupun jusnya jus yang chill ya, bukan yang fresh. Nah, itu ada onde-onde juga. Nih sarapannya kesukaannya suami Bocan nih, telur ceplok, tapi yang harus mateng. Nasi gorengnya mungkin karena Bocan datangnya siang kali ya, jam 9 gitu, jadi nasi gorengnya tuh udah mulai keras gitu Bobors. Kalau pagi sih mungkin lebih enak. Nah, ini kopi. Dan abis makan, Bocan mau ajakin Bobor ngintip tipe-tipe kamar lain yang ada di Blackbird Hotel ini. Jadi selain ada tipe kamar drum yang unik tadi, kalau yang drum tuh cuma beberapa unit gitu Bobors, ini ada tipe kamar yang standar, yang beneran kayak kamar hotel gitu ya, yang kayak gini nih. Dan kalau untuk harga kamar di Blackbird Hotel ini mulai dari 600 sekian ribu lah. Itu Bocan lihat di tiket.com, dan pastinya harga bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, terus ada juga tipe kamar lainnya yang kayak gini, ini 700 ribuan. Terus ada yang tipe pakai batap tapi bukan yang drum, itu harganya sekitar 800 hampir 900. Udah kalau yang tipe drum itu yang paling mahal, yang 1,7. Nah, ini kamarnya tetap estetik ya Bobors, walaupun bukan yang tipe drum juga udah cukup bagus. Dan sekian review Blackbird Hotel dari Bocan. Semoga bisa bikin Bobors gak penasaran lagi sama hotel ini, karena hotel ini sempat viral di Instagram gitu. Dan terima kasih sudah nonton, sehat-sehat terus, dadah!